Halo pejuang sejarah Indonesia. Selamat datang di channel KHT yang membahas kisah pahlawan, kerajaan Nusantara, dan sejarah Indonesia yang penuh inspirasi. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video sejarah epik lainnya. Tanah Jawa. Sebuah negeri yang subur, indah, dan penuh kehormatan. Namun di balik keindahan itu, rakyat hidup dalam penderitaan akibat penjajahan. Hingga akhirnya, lahirlah seorang pahlawan besar yang berani melawan kekuasaan asing demi rakyat dan tanah airnya. Dialah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785. Ia merupakan putra Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta. Nama kecilnya adalah Bendara Raden Mas Mustahar. Meskipun berasal dari keluarga kerajaan, Diponegoro tidak menyukai kehidupan mewah di istana. Ia lebih memilih hidup sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Sejak kecil, Diponegoro dikenal sebagai anak yang cerdas dan religius. Ia banyak belajar agama Islam dari para ulama dan guru-guru bijaksana di tanah Jawa. Diponegoro tumbuh menjadi pribadi yang sederhana, tegas, dan sangat peduli terhadap rakyat. Ia sering mengunjungi desa-desa untuk melihat langsung kehidupan masyarakat. Pada masa itu, Belanda mulai memperluas kekuasaannya di tanah Jawa. Pajak dinaikkan, tanah rakyat dirampas, dan hasil panen diambil secara paksa. Banyak rakyat hidup miskin dan kelaparan. Diponegoro merasa sedih dan marah melihat penderitaan rakyat yang terus terjadi. Kemurkaan Diponegoro mencapai puncaknya ketika Belanda membangun jalan melewati makam leluhurnya tanpa izin. Bagi Diponegoro, tindakan itu adalah penghinaan besar terhadap budaya dan kehormatan keluarga kerajaan Jawa. Saat itulah Diponegoro memutuskan untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Pada tahun 1825, pecahlah perang besar yang dikenal sebagai Perang Jawa atau Perang Diponegoro. Diponegoro memimpin ribuan rakyat Jawa melawan Belanda. Pasukan Diponegoro bergerak cepat dan sulit ditangkap. Belanda mengalami kerugian besar akibat perlawanan sengit rakyat Jawa. Dengan strategi gerilya, pasukan Diponegoro menyerang secara tiba-tiba dari hutan dan pegunungan. Mereka menyerang malam hari, memanfaatkan medan hutan dan pegunungan. Rakyat desa membantu menyediakan makanan dan tempat persembunyian bagi para pejuang. Semangat perjuangan rakyat semakin membara. Perang yang berlangsung selama 5 tahun membuat Belanda mengalami kerugian besar. Ribuan tentara Belanda tewas, dan biaya perang menjadi sangat mahal. Karena sulit mengalahkan Diponegoro di medan perang, Belanda menggunakan cara licik. Belanda mulai kesulitan menghadapi kekuatan rakyat yang dipimpin Diponegoro. Pada tahun 1830, Diponegoro diundang untuk menghadiri perundingan damai di Magelang. Namun ternyata, perundingan itu hanyalah jebakan. Saat perundingan berlangsung, tentara Belanda tiba-tiba mengepung tempat pertemuan. Pangeran Diponegoro ditangkap secara paksa. Meski ditangkap, Diponegoro tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Baginya, perjuangan untuk rakyat tidak akan pernah berhenti. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Di tempat pengasingan, ia tetap beribadah dan menulis tentang kehidupannya. Walaupun jauh dari tanah Jawa, semangat perjuangannya tetap hidup di hati rakyat Indonesia. Pada tanggal 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro wafat di Makassar pada usia 69 tahun. Namun perjuangannya tidak pernah mati. Namanya dikenang sebagai salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia. Semangat Pangeran Diponegoro
menjadi inspirasi perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Keberanian, pengorbanan, dan cintanya kepada rakyat akan selalu dikenang sepanjang masa. Terima kasih sudah menonton kisah perjuangan Pangeran Diponegoro. Jika kalian suka video sejarah seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Tulis di kolom komentar, pahlawan Indonesia siapa lagi yang ingin kalian lihat kisahnya berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan pernah lupakan sejarah bangsa Indonesia.